Malam itu, kerajaan Jingga bersinar terang. Diterangi ribuan lentera yang berpendar di setiap sudut istana. Aroma bunga mawar dan melati memenuhi udara. Bercampur dengan musik ceria dari orkestra kerajaan, Raja Jingga berdiri gagah di aula istana, menyambut tamu-tamu penting dengan senyuman lebar. Di sampingnya, Ratu Kuning tampak anggun dalam balutan gaun emas yang berkilauan. "Ini adalah malam yang sangat spesial," kata Raja Jingga, mengangkat cawan anggurnya. "Hari ini kita merayakan kelahiran putri bungsu kami, Putri Merah." Sorak-sorai memenuhi ruangan, dan tamu-tamu mulai memberikan ucapan selamat. Namun, di balik keriuhan itu, dua sosok misterius berdiri di tepi hutan dekat istana. "Dia bahkan tidak mengundang kita," gumam penyihir hitam dengan suara dingin. Ia memegang tongkat hitam berukir tengkorak kecil di ujungnya. "Adikku, si pucat, apakah kau mendengar itu? Kita dilupakan." Si pucat, yang wajahnya tampak lebih pucat dari bulan di langit, hanya mendesah, "Apa peduliku pada pesta itu?" gumamnya. Penyihir hitam tersenyum sinis. "Kalau begitu, biarkan aku memberimu hiburan." Dengan sebuah mantra yang meluncur dari bibirnya, ia mengangkat tongkatnya ke arah istana. "Nikmatilah kutukan kecilku, Raja Jingga. Putri Merahmu akan menjadi tikus, hingga adikku yang tak pernah tertawa." Di aula pesta, Raja Jingga yang baru saja menyampaikan pidato merasakan udara mendadak berubah. Bayi di gendongan Ratu Kuning mendadak bersinar dan, puff, hilang dari pandangan, digantikan seekor tikus kecil dengan mata merah menyala. Hening sejenak, sebelum teriakan Ratu Kuning memecah suasana. "Apa yang terjadi?" Ratu Kuning menangis, memeluk tikus kecil yang kini menggeliat di tangannya. Rupanya, penyihir hitam marah karena ia dan adiknya merasa dilupakan. Ia lalu menyihir Putri Merah menjadi seekor tikus. Beberapa hari kemudian, penyihir hitam datang ke istana menemui raja. "Putri Merah akan menjadi manusia lagi jika adikku, si pucat, bisa tertawa," kata penyihir hitam. Si pucat seumur hidup memang belum pernah tertawa, tersenyum pun tidak. Raja Jingga dan Ratu Kuning sangat sedih dan panik. Mereka mengumpulkan semua badut dan pelawak di negeri itu. Mereka disuruh melucu di depan si pucat. Namun sayangnya, adik penyihir hitam itu tetap tidak bisa tertawa, bahkan tersenyum pun tidak. Raja Jingga tidak punya cara lain untuk melindungi putri bungsunya. Ia lalu memerintahkan para prajurit untuk menangkap semua kucing di kerajaan itu, lalu melepaskan kucing-kucing itu ke wilayah lain di luar kerajaan. Raja Jingga khawatir jika Putri Merah diserang oleh kucing. Tahun demi tahun berlalu, Putri Merah tumbuh dewasa tetapi dalam wujud tikus. Pada suatu hari, Raja Jingga mengadakan pesta ulang tahun Ratu Kuning. Kedua kakak Putri Merah memakai gaun mereka yang terindah ke pesta itu. Pangeran Aldo dari kerajaan tetangga juga datang ke pesta itu. Putri Merah biasanya tidak mau datang ke pesta. Namun hari itu, ia ingin melihat Pangeran Aldo yang terkenal tampan dan gagah. Maka ia pun memakai gaun merahnya dan naik ke punggung seekor ayam jantan sahabatnya. Putri Merah mengikat sehelai pita merah di leher ayam itu sebagai tali kekang. Ia lalu pergi ke pesta ulang tahun ibunya. Kali ini, Raja Jingga tidak lupa mengundang penyihir hitam dan adiknya, si pucat. Ketika akan mengambil makanan pesta, si pucat melihat Putri Merah masuk ke ruangan pesta. Aula pesta dipenuhi dengan musik dan tawa. Raja Jingga berdiri di tengah ruangan, mengangkat cawan anggur. "Mari kita rayakan ulang tahun Ratu Kuning yang tercinta, hidup Ratu Kuning," serunya. "Hidup Ratu Kuning," para tamu bersorak serempak. Namun, di sudut ruangan, dua sosok duduk tanpa ekspresi. Penyihir hitam tampak mengamati suasana dengan tatapan penuh rencana.
Sementara adiknya, si Pucat, hanya diam, seperti patung hidup. "Adikku," bisik penyihir hitam dengan senyum tipis, "lihatlah pesta ini, apa yang menarik darinya?" Si Pucat mengangkat bahu tanpa minat. "Semuanya sama saja," gumamnya pelan. Namun, perhatian mereka tiba-tiba teralihkan saat terdengar langkah kecil dari arah pintu. Semua tamu berhenti bicara, memperhatikan sosok aneh yang masuk ke aula. Seekor tikus kecil mengenakan gaun merah yang berkilauan duduk di atas punggung seekor ayam jantan yang melangkah angkuh ke tengah ruangan. Pita merah menghiasi leher ayam itu sebagai tali kekang. "Apa itu?" bisik salah satu tamu. Penyihir hitam menoleh cepat ke si Pucat, tetapi wajahnya berubah kaget. Si Pucat menatap pemandangan itu dengan mata melebar. Bibirnya, yang biasanya kaku, mulai bergetar, lalu, suara aneh terdengar dari tenggorokannya. Ha, si Pucat mencoba menahan. Tapi semakin melihat ayam jantan itu mengibas-ngibaskan kepala dengan angkuh, ia tak bisa lagi menahan diri. Tawa yang meledak-ledak keluar dari mulutnya. "Hahaha, tikus dengan gaun, ayam dengan pita. Betapa konyolnya ini." Semua tamu terpana melihat si Pucat, yang tertawa keras sampai terguling-guling di lantai. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah cerah. Penyihir hitam hanya bisa memandang dengan bingung, sementara tawa adiknya terus menggema. Di saat bersamaan, cahaya terang memancar dari tubuh Putri Merah. Gaun merahnya tampak bersinar, dan tubuh tikus kecilnya perlahan berubah. Semua orang memandang takjub saat tikus itu kembali menjadi seorang gadis muda, kini berdiri dengan anggun di tengah aula. "Putri Merah," seru Ratu Kuning, menangis bahagia. Raja Jingga segera berlari memeluk putri bungsunya. "Kau kembali, kau benar-benar kembali." Putri Merah tersenyum malu-malu, ia melirik ke arah Pangeran Aldo, yang juga terpaku oleh kecantikannya. "Aku akhirnya bisa melihat pesta ini, dan bertemu dengan Pangeran Aldo," katanya pelan. Pangeran Aldo tersenyum, lalu membungkuk hormat. "Putri Merah, kehormatan ini sepenuhnya milikku." Sementara itu, si Pucat masih terguling di lantai, tertawa sampai perutnya sakit. Penyihir hitam, yang marah sekaligus heran, hanya bisa mendengus kesal. "Tawa ini terlalu mahal harganya," gumamnya sebelum menghilang dalam kepulan asap hitam. Setelah kutukan terpecahkan, kehidupan di kerajaan Jingga kembali penuh dengan kebahagiaan. Putri Merah, yang kini kembali ke wujud manusia, menjadi semakin dekat dengan Pangeran Aldo. Pangeran itu terpesona oleh keberanian dan kebaikan hati Putri Merah, sementara Putri Merah mengagumi kebijaksanaan dan kerendahan hati sang pangeran. Pertemuan-pertemuan mereka di istana penuh canda dan tawa, menjalin persahabatan yang perlahan tumbuh menjadi cinta. Di sisi lain, si Pucat yang telah tertawa untuk pertama kalinya merasa hidupnya berubah. Kegelapan yang dulu menguasai hatinya perlahan sirna. Ia sering mengunjungi Putri Merah di istana, dan keduanya menjadi sahabat baik. Putri Merah, dengan kelembutan hatinya, membantu si Pucat menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan bahkan bekerja sama untuk membantu rakyat di kerajaan. Setahun kemudian, Pangeran Aldo mengadakan pesta besar di kerajaannya. Di tengah pesta, ia berlutut di depan Putri Merah, memegang cincin yang berkilauan. "Putri Merah, kau adalah cahaya dalam hidupku. Maukah kau menjadi ratu di sisiku?" tanya Aldo dengan mata penuh harap. Dengan senyum bahagia, Putri Merah menjawab, "Ya, Pangeran Aldo, aku bersedia." Pernikahan mereka berlangsung meriah, dihadiri oleh keluarga kerajaan, rakyat jelata, dan bahkan si Pucat yang kini menjadi sahabat dekat Putri Merah. Di pernikahan itu, si Pucat terlihat bahagia,
Wajahnya cerah, seperti tidak pernah lagi mengenal kesedihan. Hubungan mereka membawa perdamaian antara kerajaan Jingga dan kerajaan tempat Pangeran Aldo berasal. Si Pucat pun, dengan semangat barunya, memilih tinggal di istana sebagai penasihat Putri Merah, membuktikan bahwa persahabatan dan kasih sayang bisa mengubah hati yang paling dingin sekalipun. Putri Merah dan Pangeran Aldo memerintah bersama dengan cinta dan keadilan. Sementara si Pucat menjadi pengingat bahwa setiap orang, dengan sedikit kasih sayang, memiliki kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup. Cinta, kebaikan hati, dan pengampunan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup, bahkan bagi mereka yang paling terluka sekalipun. Melalui kesabaran dan kehangatan, Putri Merah berhasil membangun hubungan yang mendalam dengan Pangeran Aldo dan mengubah si Pucat menjadi pribadi yang lebih bahagia dan berarti. Cerita ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari mengatasi kesulitan, tetapi juga dari menjalin hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitar kita. Persahabatan, cinta, dan saling mendukung adalah fondasi bagi kehidupan yang harmonis dan penuh makna.